Bila ada siswa mokel begitu ya. Iya, bila ada Wah, siswa ini mokel. sesuatu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Senada Caster, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk hadir di hadapan kalian semua dalam Senada Cast spesial Ramadan. Apa sih Senada Cast itu? Senada Cast singkatan dari Suara Edukasi Anak Semakenda Podcast, menyuarakan edukasi, menginspirasi generasi. Saya Cinta Irodatus dan hari ini saya tidak sendirian tentunya karena sudah ada tamu di sini yang mana kita tahu aura beliau ini sangat positif sekali, selalu mengemas dakwah-dakwah dan pesan positif kepada kita dengan cara yang humoris. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Muhammad Arif Hidayat SAG, yang mana beliau ini adalah salah satu guru PAI di SMK Negeri 2 Lumajang. Dan selain Ustadz Arif, di sini juga sudah hadir Kak Lofi, siswa SMK Negeri 2 Lumajang yang juga tergabung dalam anggota OSIS. Dan sudah jelas termasuk generasi Gen Z ya Kak. Mengapa Gen Z? Karena cocok banget dengan tema podcast kita kali ini, yaitu Ramadan bagi Gen Z. Mencoba mengupas seluk-beluk, suka duka, dan cerita yang menarik bagi Ramadan Gen Z. Tentu nanti juga akan ada pencerahan dari Ustadz Arif. Masya Allah. Yuk kita sapa dulu dua tamu hebat kita hari ini. Assalamualaikum Ustadz Arif dan Kak Lofi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Walaupun puasa kita harus tetap produktif ya. Betul sekali. Senang sekali bisa bicara langsung dengan Ustadz Arif dan Kak Lofi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama akan saya tanyakan dulu kepada Kak Lofi. Kak Lofi jujur nih Kak, sebagai Gen Z, apa sih kesusahan Kak Lofi dalam puasa ini? Apa menahan lapar atau lebih menahan emosi atau bahkan lebih ke menahan jari buat tidak membicarakan hal yang tidak-tidak? Jujur ya, sejauh ini saya lebih keberatan untuk mengatur emosional saat scrolling TikTok karena beberapa hari ini selalu lewat di FYP itu ada konten yang berisi bahwa sahur itu memberatkan kita dalam tidur. Maksudnya tuh kayak keberatan gitu loh, ganggu waktu tidur kita. Jadi menurut saya, puasa itu nggak cuma hanya nahan lapar atau jari-jari. Puasa itu juga ngajarin kita untuk self control. Wah mantap, harus tetap semangat ya Kak sampai berbuka nanti. Ya. Pak Arif, gimana tanggapan Pak Arif jika ada siswa yang nanti jam 12 lapar dan dengan sengaja membatalkan puasa tersebut? Mungkin kalau di kalangan Gen Z ini lebih sering disebut dengan mokel. Gimana tuh Pak tanggapannya Pak? Bila ada siswa mokel begitu ya. Iya, bila ada Wah, siswa ini mokel. sesuatu ini. Kenapa harus mokel begitu ya? Memang kita sebagai pendidik atau guru, kita itu tidak boleh langsung menjudge anak-anak yang mempunyai kebiasaan seperti itu ya. Ini sebenarnya bukan kebiasaan, mungkin hanya kasus pada hari tertentu dia sangat lapar dan lain sebagainya. Ya, tindakan kita sebagai seorang pendidik, kalau ada kasus anak mokel, ya kita berikan teguran dengan lemah lembut begitu ya, tanpa menjudge mereka, tanpa menghakimi mereka. Yang penting seorang pendidik itu harus mendidik siswa tidak secara emosional, sehingga kita beri pemahaman yang bagus bagaimana seharusnya puasa tersebut dijalankan. Kalau misalnya dia itu masih belum penguatan mental, karena ini butuh mental yang kuat. Ketika dia itu lapar, bagaimana dia itu bisa menahan laparnya tersebut? Karena itu adalah salah satu bagian dari menahan ya. Yang utama adalah menahan
emosi, menahan mental kuat apa enggak ketika kita itu berpuasa, kita menahan lapar, kemudian menahan emosi juga gitu. Baik, terima kasih Pak Arif. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dan kita tujukan ke Ustadz Arif. Baik Ustadz, Ramadan sekarang kan identik dengan bukber. Menurut Ustadz, bukber di zaman sekarang itu menjadi sarana silaturahmi atau malah ajang adu outfit atau bahkan adu pencapaian. Gimana itu Ustadz? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus ya, karena berkenaan dengan Gen Z begitu ya. Memang sekarang itu sudah marak ada bukber ya, buka bersama. Buka bersama. Bukber. Ya betul Amanda. Betul. Ya, buka bersama. Nah, tujuan dari bukber itu kan yang utama sebenarnya itu ajang silaturahim. Silaturahmi, kemudian ajang menguatkan iman, dan ajang juga untuk kita itu berjiwa sosial begitu ya, meningkatkan jiwa sosial. Karena misalnya ada satu teman yang ingin mengajak bukber, ya wes saya traktir begitu ya. Jadi kita ikut bukber di situ. Lah, fenomena yang ada sekarang ini sudah agak melenceng ya. Memang dari tujuan itu agak melenceng. Dari Gen Z ini ada yang karena itu pamer ya, terserah itu. Ada yang pamer kekayaan, ada yang pamer status sosial gitu, ketika dia itu menjadi ketua apa, ketika dia itu menjadi seorang yang berpengaruh di kalangan circle-nya begitu ya. Jadi itu ajang pencapaian begitu ya. Padahal itu sudah melenceng dari tujuan utama. Oleh karena itu sebagai Gen Z itu harus diluruskan, niatnya itu harus diluruskan. Jangan sampai menjadi ajang zaman sekarang itu istilahnya FOMO begitu ya, fear of missing out begitu ya. Dia itu kalau tidak mengikuti tren itu tidak enak begitu. Akhirnya semua jadwal bukber dari sini itu diikuti semuanya. Padahal kita bisa memilah bukber mana yang bagus begitu ya, sehingga bukber itu tidak menjadi sarana seperti itu. Juga kalau bukbernya itu melenceng, maka kita ibadah kita itu bisa terganggu, karena ini adalah pemborosan waktu. Maksudnya adalah kalau bukbernya itu tidak bagus, maka bukber itu akan hilang ibadah kita itu ya. Akhirnya loss ketika sebelum maghrib kita sudah makan, males sholat maghrib, kemudian terus ngobrol, terus dilencengkan lagi dengan gosip-gosip begitu ya. Apalagi sekarang tuh lagi zamannya velocity tuh Pak bagi Gen Z. Nah itu dijadikan bukber itu cuma dijadikan konten begitu ya. Iya. Nah itulah nanti tarawihnya juga hilang gitu. Kalau dari pengalamannya Kak Lofi, gimana bukber Kak Lofi bersama teman-teman Kak Lofi? Kalau bukber sama teman-teman sih untuk akhir-akhir ini belum ya, tapi kalau saya ambil pengalaman dari tahun lalu itu cukup mengikuti tren yang melenceng juga, gak jauh juga, karena menurut saya kumpul itu terus kita berteman dengan seseorang yang misalnya kayak tadi FOMO, itu juga kita bakalan diajak untuk FOMO juga gitu. Jadi nggak lupa sama velocity, tapi alhamdulillahnya untuk sholat ataupun ibadah taraweh itu tetap dilaksanakan. Masya Allah. Pertanyaan terakhir nih mungkin bermanfaat bagi penonton di luar sana. Apa sih kebiasaan kecil yang baru kakak mulai di Ramadan tahun ini yang ternyata bikin mental kakak bisa menjadi seseorang yang menjalani ibadah dengan penuh makna? Kebiasaan kecil yang baru aku mulai di Ramadan ini yaitu refleksi sebelum tidur, seperti bersyukur atas kemampuan hari ini untuk menjalankan ibadah puasa, dan juga mengevaluasi apa kesalahan yang masih saya ulangi saat ibadah puasa ini. Sudah.
Kalau tanggapan Pak Arif gimana Pak terhadap jawaban Kak Lofi? Bagus sekali ya. Itu kebiasaan kecil yang pertama itu bersyukur ya. Bersyukur. Terutama kita bersyukur ketika kita itu menghadapi buka puasa, menghadapi hidangan begitu ya. Hal-hal yang kecil itu harus kita biasakan, hal-hal positif itu harus kita biasakan. Terutama hal kecil yang itu menjadi kebiasaan ini harusnya kita itu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ketika Ramadan. Misalnya seperti ini. Menjelang berbuka kita manfaatkan dan berzikir atau membaca Al-Qur'an. Kemudian ketika kita kan sebagai siswa ya, yang belajar, masih belajar, kita manfaatkan belajar itu di saat-saat energi ketika energi itu banyak ya. Misalnya ketika setelah buka puasa kita belajar, atau kita sebelum sahur kita belajar sedikit. Nah, itulah kebiasaan yang baik bagi kita. Wah, gak kerasa obrolan kita udah jauh dan dalam banget. Intinya, Ramadan bagi kita, apalagi bagi Gen Z, itu bukan soal siapa yang paling suci, tapi soal gimana kita berproses menjadi versi yang lebih baik dari kita yang kemarin. Meskipun ya pelan-pelan. Buat kalian yang dengerin, gak apa-apa kalau ibadah kita belum sempurna. Proses over protection. Makasih banyak buat Ustadz Arif dan Kak Lofi yang sudah hadir dan sharing-sharing di sini. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Senada Cast. Suara edukasi anak Semakenda Podcast, menyuarakan edukasi, menginspirasi generasi. Tetap produktif, tetap mindful, dan semangat menjalani ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.